kita selalu bekerja sama dengan PKK, dengan Jumantik, dengan Dasawisma. Itu mereka selalu mengadakan sosialisasi di lapangan dan tidak lelah-lelahnya ya kalau kita untuk mitra-mitra saya ini untuk selalu sosialisasi di lapangan supaya mereka selalu menerapkan prokesnya. Gitu. Ya kalau lelah pasti lelah karena sudah terlalu lama 1 tahun. Saya cuma bisa mengimbau kepada warga saya, umpama suatu saat dia ini sudah ada nggak enak mau badan dia atau merasa istilahnya pernapasan nggak enak, udah kira sedikit indikasi terpapar, kalau bisa jangan diintantarin. Kalau saya pasti langsung ke puskesmas saja. Kalau saya seperti itu ya, imbauan saya ke warga-warga yang lain. Pokoknya saya juga kadang ada rasa ketakutan, aduh jangan sampai saya kena lagi nih gitu kan. Saya rasa ya begitu dah, pokoknya harus benar-benar jaga kesehatan. Sampai saya tuh jarang banget keluar sekarang kalau nggak penting-penting banget. Beberapa minggu terakhir ada warga kita yang memang terpapar karena sempat zona merah kita. Jadi kita batasin untuk aktivitas warga dan juga warga luar. Jadi mereka kalaupun memang nggak ada kepentingan sesuatu yang urgent lah ya, itu kita tahan lah. Di pos kita siapkan juga kayak pelampung sama rompi. Dan sebenarnya ada logistik, tapi karena kemarin tuh sempat udah masanya, akhirnya kita mau tukar lagi. Itu logistik, siapin tambang, pelampung, sama rompi. Jadi ini juga ada batas dari ketinggian air. Kalau sampai setinggi ini, sampai sini lah ini ada batasnya. Dari PLN kita minta untuk mematikan aliran listriknya. Gitu. Hari ini sengaja saya kumpulkan di posko ini karena ada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2021 yang baru saya terima, yaitu tertanggal 5 Januari tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 ini. Untuk itu kita pertama ini kita membuat posko ya. Jadi mari kita sama-sama siaga dalam arti siaga untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kondisi di wilayah, jadi kita boleh dikatakan sekarang ini kita zona merah ya. Dengan adanya zona merah ini perlu kerjasama antara mitra-mitra dari bawah sampai tingkat atas, dari RT sampai 3 pilarnya untuk melakukan benar-benar penjagaan ketat di lapangan ya. Dan sekarang ini para RW juga sudah mengadakan isoman dan kita mengadakan RW siaga terbaik di RW 03. Artinya terbaik itu kita punya ruang tersendiri, ruang isomannya tersendiri mereka mengadakan, dan ini semua inisiatif dari warganya. Ini rata-rata mereka suami istri contohnya, istrinya kerja di puskes atau kerja di rumah sakit. Nah itu klaster keluarganya itu ya memang penularan dari istrinya, jadi seperti itu.
atau mungkin mereka kerja di kantor. Ya, kita kalau untuk lingkungan kita kan semuanya ketat, tapi kan kita nggak tahu penularan itu udah ada dari mana, bisa dari kantor atau dari tempat usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita penyemprotan di RW 09 RT 5 ya, karena di situ ada yang terpapar ya, tapi yang terpapar sudah kita isolasikan ke Wisma Atlet. Jadi sama-sama kita 3 pilar juga FKDM dan RW, kita ke RW 09 ya, itu yang dapat saya sampaikan. Dan jaga prokes, tidak ada yang tidak memakai prokes ya. Ini yang penyemprotan, kami ucapkan terima kasih. Dan nanti Pak Sekel silakan dengan toanya. Perhatian kepada warga RT 05 RW 09, kita akan melakukan penyemprotan desinfektan ya, untuk mencegah dan memutuskan penularan COVID-19. Kalau menurut saya ya karena kejujuran masyarakat, kejujuran keluarga saya sendiri, ini kita harus periksa. Ya mungkin kalau diperiksa semua juga ya kita nggak tahu ya gitu kan, apakah itu memang mereka kena atau tidak gitu. Ya kalau saya sih katakan lebih bagus mencegah daripada mengobati, karena banyak yang terpapar ya. Mereka juga akan melihat, wah ini kok COVID semakin bertambah gitu kan. Oh ya pastinya memang tidak terlihat tapi kenyataannya ada. Nah itu dengan kenyataannya ada, mereka sendiri menyadari bahwa COVID itu ada dan mereka sendiri yang menjaga kesehatannya dengan prokesnya sendiri. Pakai maskernya deh sayang ya, pakai maskernya ya, Ibu. Ya, berapa keluarga di sini? Banyak anak kecilnya ya, ada pinter ya, pakai masker ya. Oh ini cucu, ya harus pakai masker terus ya. Pakai ini sayang, sini coba, sini tangannya. Oh pinter, ayo gosok-gosok. Iya, ayo gosok-gosok, Ibu, ya Bu, ya digosok-gosok. Sini dek, ya, mau deh ya, sini gosok-gosok ya dek. Ibu, ya, gunakan masker terus ya, kecuali makan ya, makasih ya. Masker pakai, jaga jarak. Coba kamu di sebelah sini, adek, sebelah sini dek. Masker pakai. Ini masker. Ini. Pakai sini, duduk situ. Nggak boleh berdekatan ya. Gak berjauhan, ini pakai masker semua. Jadi diimbauin semua, ya ada yang beli di sini pun ngopi tetap harus pakai masker. Kalau bisa cuci tangan di sini harus ada, soalnya warung kopi ya. Ya, tolong diperhatikan ya. Mbak, ini ada cuci tangannya ada? Buat cuci tangannya di mana? Tadi taruh di sini Mbak ya. Itu dari setiap ini harus ada cuci tangan, masker jangan lupa ya. Istilahnya prokes, protokol kesehatan itu benar-benar saya terapkan ke warga-warga sekitar sini. Terutama di sini kan RW 01 ini dia ada pasar Pondok Pasar, kedua percetakan dan banyak juga pedagang kaki lima. Sebelumnya dari awal Covid itu kami udah melakukan suatu himbauan kepada mereka supaya intinya yang pertama dari ini yang jelas pertama menggunakan masker, tapi yang jelas yang tantangan buat saya itu justru dari percetakan yang ada RW 01 ini, orang yang masuk ke dalam ini kita belum bisa kita kan nggak seharian full mungkin kita untuk melakukan himbauan seperti itu ya. Jadi ada yang istilahnya ada yang lolos ke situ, istilahnya kita nggak tahu dia itu dari mana dan nggak bisa secara langsung saya awasin. Ini yang mungkin yang saya awas ini justru yang punya percetakan itu sendiri dan pedagang itu sendiri. Jangan lupa masker Mas. Wah ini di masker yang benar atas. Nah itu bukan masker sebenarnya. Kasih masker Mas, buka itu. Dipakai, buka itu. Nah ya pakai masker itu. Nah pakai masker pakai yang benar. Nah, sip. Nah kan ganteng begitu. Nah, udah sip. Udah ya. Pakai maskernya. Supaya
dia masuk ke daerah sini ini benar harus mematuhi protokol kesehatan yang diimbau oleh pemerintah gitu kan. Tetap saya sebagai LMP orang satu, saya warga pribumi sini juga mau nggak mau supaya saya ini kampung kita nih nggak terdampak lebih banyak COVID-19 ini, mau nggak mau kita ini secara tegas benar-benar supaya dia masuk ke daerah sini ini benar harus mematuhi protokol kesehatan yang diimbau oleh pemerintah. Untuk saat ini yang dari pertama sih memang benar-benar dia menerima gitulah, dan semuanya bisa melakukan istilahnya benar-benar mematuhi. Tapi lama-kelamaan, tapi dia mungkin pegal juga ya. Tapi kita sebagai warga, sebagai gugus RW ini tetap kita himbauan itu nggak ada berhenti-berhentinya. Kita tetap berusaha bagaimana COVID-19 ini supaya terputus, jangan lebih banyak lagi gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami dari kelurahan bersama 3 pilar dan juga mitra-mitra kerja saya. Di sini ada dari Bimas, Babinsa, ya, kemudian ada FKDM dari tingkat kecamatan dan juga dari kelurahan, dan juga ada Satpol PP, juga tim penyemprot. Ini tim penyemprot kita dari Sibat Kelurahan, ya. Bekerja sama hari ini kita akan mengadakan penyemprotan, kemudian juga bagi ibu-ibu, ya, ini sudah benar duduknya menjaga social distancing ya, selalu menjaga jarak, jangan duduk berdekatan. Kemudian gunakan masker. Bagi yang tidak punya masker, ini saya membawa masker, nanti kita bagikan. Dan juga jangan lupa menggunakan hand sanitizer ya. Ibu-ibu boleh buka maskernya kalau hanya makan. Walaupun di dalam rumah ya, klaster keluarga sekarang sudah sangat terjadi ya. Jadi COVID itu bukannya tidak ada, itu ada. Kampung siaga RW ya istilahnya untuk pencegahan semakin banyaknya virus COVID-19, dan kita kolerasi dengan PPKM di mana itu instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2021 untuk pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID, dan kita sudah siapkan, dan nanti kita bekerja sama dengan 3 pilar. Kalau seandainya ada yang terpapar itu berarti dari SKPD kita sendiri ya, puskesmas dan segala macam, itu 3 pilarnya kita mitigasi dulu ke lapangan. Apakah memang mereka itu benar-benar terpapar dan siapa yang berhubungan erat istilahnya. Jadi kontak eratnya itu dengan siapa terakhirnya, dan semua keluarganya akan kita ambil tindakan pertama melakukan swab. Kasih Pak, silakan. Oke ya Pak. Turunin, agak turunin. Nah, gitu lebarin. Maskernya mana? Bapak, jalan Pak. Pakai masker ya. Kalau untuk posko COVID ini kebetulan kita sudah kita bekerja sama dengan Sibatnya ya kan. Itu mereka semua punya posko. Dalam arti posko untuk yang terpapar, kita punya isolasi mandiri sendiri. Di RW 03 itu sudah mempunyai isoman, dan di situ semua sudah tersedia. Bagi yang terpapar, maka ini sifatnya sifatnya itu sewaktu-waktu memang tidak memadai untuk yang terpapar itu untuk isolasi mandiri di rumah. Seandainya ibu merasa kurang sehat, wah ini jangan-jangan saya ada gejala, lapor kepada mitra-mitra kita di wilayah, contohnya RT atau RW. Nanti mereka sendiri yang akan melapor lagi, berkoordinasi dengan medis-medisnya. Kita pencegahan, kita mengadakan sosialisasi, kirap-kirap di lapangan. Kemudian untuk menangani
supaya tidak menyebar, kita sudah mengadakan 3M. Kemudian kita mengadakan kalau seandainya yang terpapar itu bagi keluarganya langsung kita adakan mitigasi tersendiri dengan para medisnya. Kalau di sini yang jelas di Jalan Hajib ini termasuk banyak pelaku usaha percetakan. Tapi di RW 01 ini selain ada percetakan, dia ada Pasar Jaya, Pasar Becek, ada 3 pasar di situ. Ya, dan itu pun pedagang-pedagang yang banyak di daerah pasar itu kebanyakan warganya tinggalnya di sini. Jadi seenggaknya kita setiap hari sering menghimbau kepada warga atau masyarakat sekitar para pedagang supaya benar-benar menjalani protokol kesehatan yang diadakan oleh pemerintah. Saya juga kemarin saya tanya yang udah sembuh ini sebenarnya kendala yang mungkin membuat dia terlalu lama misalnya kepikiran itu apa sih sebenarnya? Jawaban dari mereka ini semua dia bilang sebenarnya kalau masa yang lain itu nggak apa-apa Pak. Yang jelas nih dia merasa ini segi sosialnya Pak, merasa dijauhin ini itu aja yang mungkin buat pikiran dia yang mungkin bisa istilahnya nggak terlalu cepat untuk sembuh ya. Kalau dibilang takut mas saya takut banget ya. Sampai saya pun istilahnya pengennya mas saya sebenarnya di rumah aja. Tapi karena emang ini suatu tugas buat saya dari pihak pemerintah dari kelurahan, mau nggak mau saya kan harus istilahnya bekerja ekstra lah istilahnya untuk memutus mata rantai ini. Apalagi di RW 01 ini yang jelas saya ini ada Pasar Pondok Labu, percetakan. Jadi putaran perekonomian ini lebih besar Pak. Jadi saya ini kerja dibanding RW-RW lain itu saya lebih ekstra Pak. Ya mau nggak mau ya namanya kita perintah dari pemerintah ya saya jalanin. Kalau permasalahan kena atau tidaknya udahlah saya serahin sama yang di atas gitu Pak. Yang jelas setahu saya yang banyak terpapar ini justru aman dari luar ya, bekerja di luar ya, tapi bukan dari warga yang di sini asli untuk papar enggak, tapi orang yang kerja di luar ya saya bilang tadi kebanyakan di sini 70% lah bahwa warga di sini itu yang berdagang di Pasar Pondok Labu. Dan yang tinggal di Perci ini nih, kebanyakan orang luar. Dia karena percetakan ada beberapa karyawan kan, dia tinggal di situ. Kepada Bapak dan Ibu warga RW 01, kali ini kita akan melakukan penyemprotan disinfektan, yang mana disinfektan ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kalau ada yang ini terbantu banget Mas. Jadi itu yang bikin saya semangat. Memang waktu saya dapat kabar hasil positif kayak gitu, waduh shock banget Don, dada deg-degan. Sebelumnya saya habis sakit, itu sebenarnya masa pemulihan. Waktu awal Agustus itu memang sebenarnya itu masa terbesar saya sebenarnya. Nah yang waktu dicek itu, ikut tes rapid itu sebenarnya itu masa pemulihan saya. Tapi sekarang warga udah bisa menerima ibu kan? Alhamdulillah. Tapi waktu baru-baru mah enggak Bu, lewat depan rumah aja pada takut mereka. Oh gitu. Saya dari diri saya juga pikir saya woro-woro kok saya yang kena. Nah itu yang nggak enak banget didengar di kuping saya, yang bikin saya shock kayak gitu. Iya. Sampai bikin saya dan juga gitu. Teman-teman banyak semangatin saya, Ibu Lurah, dokter yang dampingin saya, bilang ya harus semangat, sembuhnya itu dari diri saya sendiri. Ya alhamdulillah 2 minggu itu sebenarnya masa terberat saya. Orang-orang 2 minggu itu katanya boleh keluar pemulihan, tapi saya nggak bisa. Karena dada saya nyesek, saya akhirnya dirujuk ke RSUD. Untuk ronsen dan cek darah lagi. Sampai 2 kali swab, hasil positif. Bantuan baik moral, material semua Mas, semuanya. Jadi posisi saya di sini di rumah sendiri. Tapi walaupun di rumah sendiri saya nggak berani mundar-mandir ke ruang tamu, ke tempat makan. Saya di kamar aja karena di dalam juga ada kamar mandi kan. Tapi banyak teman-teman pada nelponin, ada makanan tuh. Pagi, siang, sore, malam, saking banyaknya itu kayak mubazir di rumah loh Mas. Kayak soalnya saya sendiri yang makan. Selamat pagi Pak. Pagi. Warga RT 7 RW 01 terpapar atas nama Bu Ella. Informasi dari teman saya.
Oh ya. Ntar Pak, saya data dulu ya Pak ya. Siap. Bu, mohon izin melaporkan hari ini ada yang terpapar Bu, terpapar COVID-19. Ini ada warga yang melaporkan. Selamat pagi Bu. Bu, mohon izin ya, ini Bapak ini melaporkan ada warga yang terpapar Bu sudah 3 hari. Dengan informasi yang kita sampaikan ke warga, ya, itu warga akan mengerti dengan data yang valid. Data yang valid inilah yang kita pakai untuk menyampaikan supaya tidak ada miskomunikasi antara warga dengan kita sebagai aparat. Tim kita yang benar-benar mengerti untuk menyampaikannya. Jadi supaya penyampaiannya pun tidak salah arti kepada warganya. Assalamualaikum. Gimana ya, La? Udah sehat? Ya. Ini ada bingkisan di depan ya. Buat makan. Sama ada disinfektan. Buat Ella digunain ya. Mudah-mudahan cepat sehat. Iya. Sangat penting sekali ya, karena kita kerjasamanya kalau di PPKM ini kan kerjasamanya dari bawah, dari tingkat RT, itu semua mengawasi RT, RW, termasuk LMK ataupun FKDM-nya, PKK, dan tokoh masyarakatnya semua, itu semua turun ya. Nah, artinya semua masyarakat itu merespon, ya kan? Merespon dengan kerjasama ini berarti sudah merespon untuk kegiatan PPKM ini. Potensi bencana di kita ini kalau untuk warganya sendiri selalu siaga menghadapi dengan bencananya. Mereka dengan sigap tangguh. Kalau ada banjir itu mereka siaga terus dan membantu kita dalam menanganinya untuk mengevakuasi. Jadi kalau terdapat banjir, nah kita sudah menyiapkan untuk tempat evakuasi bagi yang merasa terpapar ataupun merasa dirinya kurang sehat. Nah, itu bisa mengevakuasi dirinya sendiri di tempat yang sudah disiapkan. Kalau kita di lapangan itu harus lillahi ta'ala ya. Jangan kita berpikir, oh nanti kita nular. Nah itu jangan seperti itu dulu gitu kan. Sepanjang kita menjalankan prokes, insya Allah penyakit itu tidak akan ada di kita dengan juga disertai doa. Pak RW juga harus mengawasi semua RT-RT-nya supaya tidak keluar masuk ya. Kita menjaga kesehatan, 3M-nya, prokesnya selalu dijaga. Jadi ketegasan saya sendiri lah, mudah-mudahan kalau saya lihat sih udah agak sedikit udah mematuhi lah dengan kita ketegasan. Kalau kita ya sendiri nggak pakai masker, kita sendiri lemah, maksudnya nggak begitu tegas, ya dia nggak bisa ini malah mengabaikan semuanya.